awal sekali kita sebelum ayam kita masukkan, minyaknya ini kan harus panas dulu ya, dengan suhu 150 derajat Celcius. Nah, begitu minyak ini sudah panas dengan suhu tertentu, maka ayam kita masukkan ke dalam penggorengan ya, atau ke dalam wajan, panci lah ya. Kita masukkan ke dalam panci. Nah, setelah 5 menit itu kita kecilin apinya. Kecuali dia otomatis seperti deep fryer, nggak perlu ya. Tapi kalau kita menggunakan kompor biasa, kompor manual, ini harus kita kecilin. Ada yang bertanya bagaimana cara menurunkan suhunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Yudi Baskara, masih tetap di Karya Cipta Media Channel. Teman-teman, seperti biasa gue ucapin selamat beraktivitas, selamat bertugas ya. Mudah-mudahan hari ini seperti biasa akan jauh lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini gue ada di Ayam Geprek Nenek Fried Chicken ya, di daerah Kilo ini. Di sebagian teman-teman ini ada yang bingung cara menggunakan kompor untuk menggoreng fried chicken. Baik mana menggunakan kompor yang sendawar ya, yang wus-wus itu yang buat mie goreng, atau kompor yang mata seribu. Ini sebagian teman-teman ada yang bingung, atau ada juga yang tidak tahu mengenai bagaimana cara menggoreng ayam yang baik. Menggunakan kompor yang mana maksudnya? Kompor yang mata seribu atau yang sendawar? Simak sampai habis. Jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Kalau dari pengalaman saya menggoreng fried chicken ini, hasilnya ya akan jauh lebih baik jika Anda menggunakan kompor mata seribu. Kenapa demikian? Karena kalau kita menggoreng ayam dengan menggunakan kompor mata seribu ini, panasnya ini tidak gimana ya, rata dia. Panasnya tidak hanya sebagian yang panas atau ada yang tidak panas ya. Karena dia posisi apinya ini mengelilingi mengelilingi wajan ya. Kalau Anda menggunakan wajan atau penggorengan, dan dia punya api juga nggak terlalu besar, tapi cukup kuat untuk mengeluarkan panas gitu. Dan biasanya kompor yang bermata seribu ini dia punya api warnanya biru ya. Baru kita mengontrolnya ini cukup mudah ya. Beda dengan kita menggunakan kompor yang buat nasi goreng itu kan, yang wus-wus. Saya juga nggak ngerti kompor apa itu namanya. Pokoknya yang wus-wus itu yang buat nasi goreng itu. Nah, ini kalau kita tidak pandai-pandai mengontrol apinya atau tekanannya, bisa jadi kita punya ayam ini warnanya akan menjadi coklat ya, tidak golden brown. Sangat berpengaruh pada warna. Jadi kalau menggunakan kompor ini kita harus ekstra fokus ya. Jangan sampai ayam kita ini kita tinggal warnanya akan berubah menjadi coklat bahkan gosong ya. Ada sebagian teman yang dia sudah mencoba menggoreng fried chicken, tapi warnanya ini kok baru dimasukin 8 menit seperti yang saya sudah bilang tempo hari, langsung warnanya gosong, warnanya sudah tidak golden brown lagi, tidak kuning kemasan. Ya mungkin salah satunya dia menggunakan kompor yang wus-wus tadi. Jadi kalau Anda ingin menghasilkan mutu ayam yang baik, gunakanlah kompor yang bermata seribu, atau merek Rinnai ya, yang lebih terkenal tuh mereknya Rinnai. Nah, bukan kompor yang rumahan atau untuk yang rumah tangga. Dia kompornya ini bulat besar ya, ada di gambar ini. Nah, matanya ini banyak. Nah, ini juga mengeluarkan api yang cukup besar untuk menggoreng ayam fried chicken. Kalau yang di rumahan ini kan
dia punya api cukup tidak terlalu besar ya, sedang-sedang aja. Tapi kalau yang kompor mata 1000 ini cukup lumayan besar. Memang ada ukurannya ya. Ada yang ukuran sedang dan ada yang ukuran besar. Gitu. Kalau yang ukuran kecil ini biasanya digunakan untuk menggoreng atau masak di dalam rumah tangga atau yang biasa digunakan oleh emak-emak. Nah, terus cara menggunakan kompor ini pada saat kita memasukkan ayam ya. Awal sekali kita sebelum ayam kita masukkan, minyaknya ini kan harus panas dulu ya, dengan suhu 150 derajat Celcius. Nah, begitu minyak ini sudah panas dengan suhu tertentu, maka ayam kita masukkan ke dalam penggorengan ya, atau ke dalam wajan, panci lah ya. Kita masukkan ke dalam panci. Nah, setelah 5 menit itu kita kecilin apinya. Kecuali dia otomatis seperti deep fryer, nggak perlu ya. Tapi kalau kita menggunakan kompor biasa, kompor manual, ini harus kita kecilin. Ada yang bertanya bagaimana cara menurunkan suhunya ini. Jadi pada saat pertama kali kita masukin ayamnya dengan suhu yang tadi saya sudah bilang, pertama ayam masuk 5 menit setelah ayam masuk, itu kan warnanya berubah, dia agak kuning ya, dari putih menjadi agak kuning. Nah, itu kita kecilin sedikit. Lamanya berapa menit? 3 menit ya, kurang lebih 3 menit. Setelah itu kita besarkan lagi. Nah, kalau dia kepanasan lagi, kita kecilin lagi, kita besarkan lagi. Jadi kita main-mainin aja. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah heran ya. Ada yang bertanya gimana Pak caranya, dalam suhu berapa kita kecilin, menit keberapa dan lain sebagainya. Saya kasih tahu bahwa pada saat kita masukin pertama ayam ke dalam panci ini, setelah dia berubah warna dari putih menjadi agak kekuningan sedikit, maka kecilin aja. 2 menit atau 3 menit kita besarkan lagi. Dia akan panas lagi tuh ya, panas lagi. Hal ini sangat berpengaruh pada warna ayam ya, warnanya jadi tidak coklat apalagi gosong. Warnanya paling tidak menjadi kuning kemasan atau golden brown. Jadi sangat mudah sekali kalau kita menggunakan kompor yang mata 1000 ini untuk kita mainkan apinya. Tapi kalau kita menggunakan kompor yang biasa dibuat nasi goreng ini, dia terlalu panas ya. Gunakanlah kompor yang bermata 1000, asal jangan yang bermata 2 aja. Kalau antum menggunakan kompor yang bermata 2, nggak matang-matang. Oke teman-teman, kita makan dulu. Biasa, icip-icip dulu.